Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmala Dewi. Saya mengajar mata pelajaran kewarganegaraan di kelas 11. Di pertemuan pertama ini kita membahas tentang hak asasi manusia yang sudah diatur di pasal 28 dari A sampai J di Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengertian hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Ruang lingkup hak asasi manusia. 1. Hak pribadi. Hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. 2. Hak milik pribadi dan kelompok manusia tempat seseorang berada. 3. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Serta 4. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Pengertian rule of law ialah suatu legalisme yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui perbuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Isu-isu rule of law, hal-hal yang sering mengemukakan dalam berkaitannya dengan rule of law adalah: 1. Masih relevankah rule of law di Indonesia? 2. Bagaimana seharusnya rule of law itu dilaksanakan? 3. Sejauh mana komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip rule of law? 4. Apa yang harus dilakukan agar rule of law dapat berjalan efektif? Prinsip-prinsip rule of law. 1. Negara Indonesia adalah negara hukum. Terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 di Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Next, strategi pelaksanaan pengembangan rule of law. Agar pelaksanaannya terdapat efektif, maka harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: A. Keberhasilan di enforcement of the rule of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. B. Rule of law yang harus merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. C. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara harus dapat ditegakkan secara adil dan hanya memihak kepada keadilan. Oke, materi kita demikianlah sudah saya sampaikan. Silakan anak-anak pahami dan pelajari secara saksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu berikutnya di pertemuan kedua. Terima kasih.